Kita lanjut di pengaruh fisiologis dari sinar UV. Suara saya bisa didengar dengan jelas? Bisa, Bu. Ya? Bisa. Baik. Oke, pengaruh fisiologis dari sinar UV yang pertama, pengaruh lokal itu berarti di daerah atau di tempat atau di regio yang kita terapi ya, secara lokal. Nah, daerah yang kita terapi itu akan muncul namanya eritema. Ya, eritema itu merupakan reaksi kimia tubuh ya. Oleh karena tubuh itu mengabsorpsi sinar UV ya. Nah, eritema itu muncul karena apa? Terjadi iritasi ya kan, iritasi pada jaringan tubuh kita atau jaringan kulit ya, terutama jaringan kulit kita mengalami suatu iritasi atau kerusakan ya kan. Dan yang rusak itu tidak hanya jaringan saja, tetapi jaringan sel-selnya juga rusak oleh karena sinar UV itu tadi. Ya, sehingga akan muncul tanda-tanda adanya suatu iritasi, ya, tandanya adalah eritema. Kenapa bisa muncul seperti itu? Kenapa bisa mengakibatkan iritasi? Lah, UV itu kan memberikan efek panas. Ya, efeknya panas. Sehingga bisa mengakibatkan kerusakan di jaringan kulit, ya, yang ditandai dengan eritema. Sehingga tingkatan eritema yang muncul itu tergantung dari kerusakan jaringan itu sendiri, ya. Setiap jaringan itu kalau dia rusak kan tidak semua jaringan kerusakannya sama, toh. Ada kerusakan superficial, ada kerusakan yang dalam, ada yang kerusakan yang medium, ya. Sehingga kalau kita lakukan penyinaran sinar UV, maka setiap bagian dari kerusakan itu akan memberikan respon eritema yang berbeda-beda. Ya, sehingga tingkatannya itu ada eritema 1, 2 sampai dengan 4. Ini harus hafal ya. E1 itu kapan muncul dan tandanya seperti apa, E2 seperti apa, ya, sampai dengan E4. Seperti apa dia muncul. Nah, kalau E4 itu kan 4 sampai 6 jam ya. Berarti kalau hanya 3 jam dia sudah muncul, berarti masuk kategori ya tetap sama E4. Ada yang mengatakan E5. Ya. Ada yang mengatakan E5, tetapi pada umumnya dia masuk kategori E4. Nah, tanda-tandanya itu ya, kalau E4 itu merah tua, warnanya merah tua, dan kemudian akan muncul blister. Ya, blister itu melepuh itu ya. Kalau Anda kena knalpot itu sampai dia melepuh, ada cairannya, itu namanya blister. Ya, iritasi dan pasti ada nyeri ya, pasti ada nyeri karena ada iritasi pada kulitnya. Nah, ujung-ujung dari superficial kulit kan terdapat ujung saraf sensoris ya. Jadi kalau terjadi iritasi kulit, maka ujung saraf sensorisnya juga akan menghantarkan responnya nyeri. Gitu ya. Kemudian eritema tersebut juga akan hilang setelah 14 hari dengan cara terjadi pengelupasan kulit. Ya, pengelupasan kulit. Nah, efek yang kedua setelah mengalami eritema, ya, kulit itu akan mengalami penebalan di bagian superficial epidermis. Dia menebal. Ya. Nah, reaksi menebal itu merupakan reaksi yang sudah fisiologis. Setelah terjadi setelah mendapatkan penyerahan sinar UV, maka dia akan menebal. Ya. Setelah menebal, dia akan mengelupas atau disebut sebagai desquamation. Desquamasi. Setelah dia mengelupas, maka akan muncullah nampaknya jaringan kulit yang baru. Gitu ya, akan muncul jaringan kulit yang baru. Nah, jaringan kulit yang baru itu akan diberi warna kulit yang sama seperti warna sebelumnya. Sehingga akan muncul namanya pigmentasi. Ya. Nah, UV itu juga mempunyai manfaat
ya untuk membunuh bakteri, ya, sehingga UV ini disebut sebagai abiotic rays karena kemampuannya adalah membunuh bakteri, yaitu pada panjang gelombang di bawah 290 nanometer. Ya. Nah, secara general, kalau sinar UV kita sinarkan secara general, nah maka akan memberikan respon juga secara general. Ya. Nah, di antaranya dapat membantu pembentukan vitamin D. Vitamin D itu sangat manfaatnya besar ya untuk membentuk antibodi tubuh. Sehingga zaman dulu ya, pasien-pasien itu selalu di rumah sakit itu ditarik keluar, digledek keluar, ya, didorong keluar untuk kita jemur biasanya. Di jam 6:30 sampai jam 7 mereka berjemur. Karena zaman dulu ya rumah sakit itu masih konvensional. Pelayanannya juga masih konvensional, belum mempunyai beberapa teknologi yang canggih. Nah, sekarang kan teknologinya sudah pada canggih. Ya. Jadi tidak lagi dikeluarkan, dijemur, itu tidak. Ya. Karena pasien itu kalau dijemur, pasti kan dia melewati berbagai lorong jalan ya. Nah, kemungkinan terjadi infeksi berulang sangat tinggi sekali. Nah, maka resikonya juga sangat tinggi. Ya, sehingga teknologi sekarang lebih canggih. Nah, kemudian ada general tonic, dapat meningkatkan nafsu makan, tidurnya lebih nyenyak, dan sebagainya. Tetapi peristiwa ini atau mekanisme ini tidak jelas bagaimana mekanismenya. Kok bisa sinar UV itu meningkatkan nafsu makan dan mengakibatkan si pasien ini lebih nyenyak tidurnya. Ya, kalau menurut perspektif para ahli, ini karena efek meningkatnya sirkulasi atau meningkatnya metabolisme di dalam tubuh karena penyinaran sinar UV yang akan memberikan efek panas. Gitu ya. Nah, kalau lokal terapeutik, pengaruh terapeutik itu pengaruh terapi itu sendiri ya, lokal. Secara lokal itu dia mampu meningkatkan sirkulasi darah atau disebut sebagai blood flow. Ya, mampu membunuh bakteri, mampu membersihkan luka atau mendukung terbentuknya jaringan kulit yang baru, ya, memperbaiki epidermis atau hormon repair, meningkatkan daya tahan kulit di bagian lokal dan mengurangi rasanya nyeri. Nah, mengurangi rasa nyeri itu sama seperti infrared, bahwa sinar UV itu akan memberikan efek termal, ya, sehingga akan memberikan efek sedatif atau efek comfortable, sehingga nyeri akan semakin berkurang. Nah, secara general, kalau efek terapinya sudah saya sebutkan, ya, dia sama seperti efek fisiologis, membantu untuk membentuk vitamin D, memperbaiki kondisi kulit, dan pertumbuhan kulit. Nah, ini tes dosis kemarin sudah saya jelaskan ya, nggak usah kita bahas lagi. Ya, tes dosis sudah dipraktekkan kemarin, nanti Anda praktek sesuai dengan kelompoknya masing-masing dan kasusnya juga berbeda-beda antara kelompok satu dan kelompok yang lain. Nah, ini ada dosis Jerman, Sudkur, Nepskykur, Sederendekur, dan sebagainya. Anda tidak perlu menghafalkan seperti ini ya. Saya rasa kalau untuk mahasiswa S1 cukup Anda mengetahui bagaimana mengaplikasikannya untuk melakukan tes dosis terlebih dahulu, kemudian lanjutan terapi itu dosisnya seperti apa, gitu aja. Indikasi dan kontraindikasinya apa, dan bagaimana maksud dan tujuan diberikannya sinar UV itu untuk apa. Nah, itu aja. Untuk dosis-dosis lanjutan seperti ini ya, karena banyak sekali ya dosis Jerman, dosis Europe dan sebagainya itu banyak. Ini nanti untuk master degree ya, S2 atau spesialis boleh diberikan seperti ini.
berbagai indikasi, Anda sudah saya jelaskan kemarin, berbagai penyakit kulit ya, yang disebabkan oleh infeksi bakteri, infeksi jamur, infeksi virus, ya kan, bahkan kanker kulit juga tidak masalah kita berikan sinar UV. Ya. Nah, kalau indikasi sudah jelas, kalau kontraindikasi yang tidak boleh, pasien yang bagaimana yang nggak boleh diberikan sinar UV. Absolut itu benar-benar tidak boleh, ya. Jadi jangan diganggu gugat, ya. Misalnya pasiennya adalah sedang demam, nah itu tidak boleh karena demam ya, berarti terjadi kenaikan suhu badan, ya. Respon imunologik pasien terhadap sinar UV itu juga akan berkurang karena ada di dalam tubuhnya sedang terjadi inflamasi. Ya, kemudian pasien dengan gangguan jantung, misalnya pasien dengan menggunakan pacemaker atau alat pacu jantung, itu jelas tidak boleh. Ya, akan mengakibatkan unstabil pada alat tersebut. Ya, kemudian pasien dengan gangguan pernafasan, ya, umpamanya kita mau terapi UV, ya pasiennya disuruh posisi tengkurap. Nah, padahal pasien itu ada gangguan nafas. Posisi tengkurap mengakibatkan pasien itu tidak bisa bernafas dengan lega. Nah, itu kan sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Jangan sampai justru setelah diterapi UV akan memberikan komplikasi yang lebih parah terhadap kondisi pasien. Gitu ya. Relatif itu ya bisa dilakukan dengan pertimbangan tertentu, ya. Sebaiknya jangan diberikan, tetapi kalau memang dibutuhkan sekali boleh diberikan, ya. Misalnya pasiennya alergik, pasiennya setelah melakukan ronsen minimal 2 bulan, jadi pasien pasti kita tanya setelah ronsen atau tidak. Oh, saya baru seminggu yang lalu ronsen di tulang belakang. Nah, berarti kan sebenarnya tidak boleh, ya, tidak boleh diberikan UV. Tetapi umpamanya UV ini sangat dibutuhkan sekali, pasiennya dikubitusnya parah sekali, maka harus di UV ya oke. Tetapi kalau ada alternatif yang lain yang bisa menjadi solusi, ya mendingan tidak diberikan UV. Ya, karena apa? Karena sama-sama gelombang elektromagnetik, ya. Gelombang elektromagnetik yang terlalu tinggi, ya, tidak boleh terpapar terlalu sering di dalam tubuh manusia, ya. Kenapa? Karena itu kemarin sudah saya katakan bahwa gelombang elektromagnetik itu merupakan radikal bebas karena dia berupa cahaya foton, ya. Cahaya foton jika masuk ke dalam tubuh manusia justru dia itu menjadi suatu oksidan, sebuah radikal bebas dalam tubuh kita karena dia terdiri dari O tunggal dan H tunggal, ya, singlet oksigen dan hidroksil oksidan. Itu yang mengakibatkan radikal bebas di dalam tubuh manusia, ya. Kemudian infeksi akut pada kulit, kanker kulit. Nah, kalau sedang akut jangan diberikan UV. Kanker kulit yang akut tidak diberikan UV. Ya, lebih baik jangan diberikan gelombang elektromagnetik. Ya, kenapa? Karena kanker kulit yang akut masih sangat aktif selnya, sehingga kalau terpapar sinar gelombang elektromagnetik justru akan mengakibatkan replikasi sel yang sangat hebat. Ya, jadi sel kankernya itu akan berlipat ganda jumlahnya, pembelahannya sangat cepat sekali dalam jangka waktu yang singkat, gitu ya, karena terpapar oleh gelombang elektromagnetik. Beda halnya kalau sudah kronik, ya. Kalau kronik kan dia memang sel kansernya itu sudah established, dia sudah survive di situ, sudah membentuk home programming di dalam tubuh manusia, ya, sehingga tubuh manusia ini tinggal meningkatkan sistem imunitas saja, ya, agar kondisinya tidak semakin drop, gitu ya. Kemudian TBC aktif. Nah, TBC aktif juga tidak boleh, ya, karena
biasanya TBC aktif itu pasiennya akan diikuti oleh gangguan pernafasan, ya, gangguan pernafasan, gangguan sistemik tubuh, ya, sehingga gelombang elektromagnetik yang masuk ke dalam tubuh manusia itu justru akan menurunkan sistem imunitas tubuh, ya. Nah, resiko atau bahaya UV itu banyak karena kita bermain dengan alat listrik dan cahaya. Ya, resikonya kalau nggak kesetrum, ya, dan juga terbakar, gitu kan. Nah, kalau sinar UV itu kena mata, maka akan mengakibatkan konjungtivitis, radang mata yang akan berakibat terhadap katarak atau kebutaan. Ya. Kemudian burn, luka bakar, kemudian electric shock, tersetrum, overdosis. Overdosis itu ya yang kebangetan berarti terapisnya. Kalau sampai si terapisnya itu tidak melakukan tes dosis terlebih dahulu, langsung saja memberikan dosis sama 75% semuanya untuk setiap kerusakan kulit, itu mengakibatkan overdosis. Ya, chill itu menggigil, ya. Menggigil itu biasanya terjadi merupakan side effect atau efek samping dari penyinaran secara general. Ya. Produksi ozon. Nah, UV itu dia akan mengeluarkan bau seperti terbakar, ya. Nah, itu ozon yang sehingga mengakibatkan polusi udara. Itu jika UV-nya general, ya. Saya pikir kalau UV yang lokal seperti yang kita punya, baunya tidak seperti UV yang general, ya. Oke, ini PUFA sudah, semuanya sudah, saya rasa hanya itu yang perlu saya tegaskan, efek fisiologisnya seperti apa, indikasi dan kontraindikasinya harus Anda tahu itu seperti apa. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan sudah nggak apa-apa, ya. Jam berapa prakteknya? Sipen? 15.30. 15.30, setengah 2 ya berarti ya? Setengah 4. Yang satunya siapa? Yang jam berapa? Yang siang? Yang kelompok pertama? Yang satunya jam 2, Bu. Oh, jam 2. Iya. Ya, boleh. Bisa kita mulai lebih cepat kah? Setengah 2? Jadi kita pulang nggak terlalu sore. Berarti ini selesainya sekarang ya, Bu, teorinya. Ya, kalau selesai sekarang bisa paling. Sekarang kita setengah 2 ya, kita sudah mulai di lantai 4, kemudian yang shift kedua nanti kita mulai jam 3 ya. Oke? Baik, Bu. Oke, gitu ya. Jam 3 sudah hadir, sudah pergantian shift. Itu? Ya. Baik ya. Saya akhiri, kita ketemu di lantai 4, nanti